Berkaitan dengan studi di Timur Tengah, ada beberapa kelebihan studi di Timur Tengah itu. Pertama, tentang khazanah keilmuan, ya, bahwasanya Timur Tengah itu adalah pusat khazanah keilmuan Islam. Rasulullah SAW datang, dilahirkan di kota Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian mendakwahkan Islam, pusatnya di kota Madinah sampai menyebar seluruh penjuru dunia. Kenapa kita harus kuliah ke luar negeri? Kenapa kita harus kuliah ke Timur Tengah? Ustadz, di sini banyak. Di Kalimantan ada kampus negeri, ya kan? Ada kampus swasta, tinggal pilih. Mau jurusan sains, jurusan agama, lengkap. Ya. Atau mungkin di Jawa apalagi lebih banyak lagi, Ustaz. Kenapa harus kita jauh-jauh ke luar negeri? Jawabannya yang pertama, bagaimanapun juga pengetahuan kita akan semakin meningkat. Karena kita tahu ya bahwa saat ini pusat-pusat khazanah, pusat-pusat keilmuan khususnya terkait dengan keilmuan keislaman itu adalah dari Timur Tengah. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, ya, usahanya tidak ada, keinginannya tidak ada, maka apapun dia tidak akan bisa mendapatkan. Jadi menjaga wajadah itu bukan hanya sekedar dihafal, tetapi coba jalankan, aplikasikan di dalam kehidupan kalian. Ustadz, anak kan mau belajar, mau kuliah di Qatar, dapat beasiswa full, tapi anak sadar bahasanya masih kurang banget, Ustadz. Kira-kira bisa, Ustadz? Namanya siapa? Siapa? Hamda. Ya. Satu lagi? Satu lagi? Oh iya. Apa Ustaz, berkas yang perlu disiapkan buat berangkat ke Mesir apa Ustaz? Siapa? Siti Jubaidah, Amda sama Siti Jubaidah. Tadi pertanyaan yang pertama, Ustaz, mendapatkan beasiswa full di Qatar, tapi dia menyadari bahasanya diragukan. Dia secara pribadi meragukan bahasa Arabnya bagaimana untuk kuliah di Qatar. Kemudian yang kedua dari Siti Zubaidah tadi tanya apa saja yang perlu dipersiapkan untuk studi ke Al-Azhar. Silakan Ustaz. Ustaz Najib soalnya. Yang pertama, Ananda tadi, ya, berarti dia sudah betul-betul mempersiapkan dari sekarang dan tahu tentang kekurangannya. Maka solusinya apa? Sekarang kelas berapa, Nak? Kelas 2 MA, kelas 5, masih ada waktu, masih panjang. Berarti harus diperkuat bahasa Arabnya, apalagi di Qatar. Wah, Qatar itu luar biasa itu. Ya, Qatar itu termasuk wilayah Timur Tengah yang maju. Ya, baik itu dari sisi infrastruktur bangunan-bangunan dan juga dari khazanah keilmuan di Qatar lumayan bagus. Ya, dan itu juga memang agak kalau dapat beasiswa di sana luar biasa. Ya.
cuma di sana panas. Ya, Qatar termasuk panas. Kuwait, Qatar itu panasnya tinggi. Ya. Nah, jadi berarti apa? Tidak ada kata terlambat untuk ya serius menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Qatar itu adalah termasuk wilayah ya, dia itu menggunakan bilingual Arab dan Inggris sama dengan Emirat Dubai. Ya. Kalian kalau ke Dubai itu yang didengar itu adalah bahasa Arab dan Inggris. Ya, karena di Dubai itu banyak pendatang sama dengan Qatar. Ya. Maka dari sekarang apa? Harus diperkuat bahasanya. Bagaimana caranya? Datangi guru-guru bahasa Arab. Bagaimana caranya? Intik Arabiyatan. Intiqi Arabiyatan. Ya. Takallami Arabiyatan. Tahaddathi Arabiyatan. Jangan malu. Ya, kunci dari belajar bahasa apa? Jangan malu dan jangan takut salah. Kalau Anda takut salah dalam berbahasa, Anda tidak akan pernah bisa. Kadang-kadang kan ada, ya, nggak mau ngomong, nanti takut salah. Akhirnya nggak ngomong-ngomong bahasa Arab. Ya kapan bisanya? Justru kita belajar itu kalau salah diperbaiki. Ya, kalau kita nggak tahu, nggak ngomong, kita nggak tahu apa kesalahan kita. Oh, berarti ini salah, ini kurang. Maka silakan ya, cari ya, usahakan perbendaharaan kata ya, mufrodat kosakatanya, vocabulary-nya harus diperbanyak. Ya, itu. Kemudian syarat nanti akan dilanjutkan sama Ustadz Najib. Untuk ke Mesir itu sebenarnya sederhana sekali. Ya, selain ya persiapkan hafalan Al-Quran ya minimal 4 juz. Ini minimal 4 juz ya, supaya apa? Memudahkan ya, setiap tahun itu pasti akan diuji ya, minimal 4 juz, kemudian bahasa Arabnya bagus, kemudian pemberkasan ya, dan yang paling inti nanti adalah nanti berkaitan dengan lembaga, bahwasanya syarat untuk Al-Azhar itu syahadahnya, ijazahnya harus disamakan, muadalah. Nah, ini nanti Kebrus Iman akan segera kita proses untuk muadalahnya, supaya tahun depan kalian bisa langsung ada yang ke Mesir. Allahumma amin. Jadi berkasnya sangat simpel sekali, hanya mengumpulkan berkas-berkas ijazah, kemudian mengikuti mulai beberapa tahun yang lalu sampai sekarang harus mengikuti tahdid mustawa lughah, ujian kompetensi bahasa Arab. Jadi nanti ada levelnya ya, ditentukan ya. Kalau sudah memenuhi kriteria yang diinginkan, yang disyaratkan oleh Al-Azhar, bisa langsung kuliah. Kalau masih belum, disuruh untuk kursus dulu. Kursusnya di Mesir bisa. Ya, ada lembaga yang sudah ditentukan oleh Al-Azhar ya. Itu sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Ustaz Najib. Terkait di Qatar ya, ini juga sebenarnya ada peluang ya, walaupun memang terbatas ya. Ada dari Gontor, Ustaz, beliau mengambil S2 di Jamiah Khalifah ya, di Jamiah Khalifah Qatar. Artinya peluangnya ada ya, cuma memang tidak sebanyak kalau misalnya ke Mesir ya, ataupun ke ke Jordan ya, atau beberapa negara. Jadi memang tapi ada peluangnya. Nah, syaratnya bagaimana? Tadi yang sampaikan Pak Kiai Oyong, bahasa, syarat utama bahasa. Siapapun yang mau kuliah ke Timur Tengah, apalagi yang ke Qatar untuk bisa mendapatkan beasiswa full, syaratnya bahasa. Bahasanya harus bagus ya. Makanya ini mumpung teman-teman masih ada yang kelas 5 ya kan,
masih ada waktu ya. Kalau bisa mulai saat ini ya kita semangat ya untuk menghidupkan bahasa ya, mempraktekkan bahasa. Karena ini modal saat ini di kampus manapun ya, itu bahasa ini menjadi syarat. Jangankan untuk kuliah ke luar negeri, di Indonesia saja saat ini itu harus punya TOEFL dan TOEFL. TOEFL untuk bahasa Inggris, TOEFL untuk bahasa Arab. Jadi mau nggak mau ya, mau kuliah dimanapun saat ini TOEFL dan TOEFL itu harus dimiliki oleh anak-anak semuanya ya. Jadi itu ya modalnya. Nah nanti makanya kenapa Ustadz sarankan yang penting daftar dulu kemana, ada peluang diterimanya kemana. Misalnya kita ingin pengen daftar di tadi ya di Jamiah Khalifah misalnya ya di Qatar ya, tapi belum diterima, kita coba lagi sambil misalnya daftar di Al-Azhar gitu ya, sambil kuliah di sana. Ketika peluang itu datang ternyata nama kita turun, nggak apa-apa juga ya, kita cari yang beasiswa gitu. Atau mungkin teman-teman dia juga sebagai persiapan bahasa, ambil sekarang banyak kelas-kelas bahasa ya, dari yang disampaikan oleh Pak Kiai ya. Saat ini program-program bahasa ke Timur Tengah cukup banyak ya, yang secara intensif untuk belajar bahasa. Nah kemudian yang kedua terkait dengan pemberkasan ya, modal utamanya pemberkasan ini adalah ijazah ya, modal utamanya adalah ijazah. Jadi kalau teman-teman nanti pengen daftar kemanapun, modal utamanya ijazah diterjemahkan ya. Bahkan kalau perlu sebagai niat awal kita persiapkan paspor ya. Biasanya saya selalu sarankan, sudah antum buat paspor niat untuk kuliah ke Timur Tengah.